Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita, Coffee Gamers. Pada episode kali ini, kita masih akan membahas mengenai ilmu dasar bermain Marvel Champions Life Card Games. Kemarin sudah dibahas di part pertama mengenai player cards. Sekarang kita akan bahas part kedua, yaitu villain cards, atau kartu-kartu musuh. Pada contoh kali ini, kita masih melanjutkan Iron Man versus Rhino sebagaimana part 1 yang kemarin ya. Oke, kita akan mulai membahas villain setup di sini. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita setup HP dan main scheme-nya terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini. Kita baca di kartunya sini ya. Nah, setiap villain, ini di atasnya ini nama villainnya yaitu Rhino. Di atas kanan ini adalah stage-nya. Jadi kadang kita melawan musuh dia memiliki lebih dari satu stage. Seperti ini Rhino yang standar itu dia ada Rhino 1 dan Rhino 2. Dan dia dipasangkan stack ya, maksudnya di atasnya ya, si Rhino di atasnya Rhino 2 ada Rhino 1 gitu. Jadi kalau nanti Rhino 1 sudah kalah, kita langsung ke villainnya Rhino yang kedua. Oke, di sini aku mau menjelaskan dulu mengenai atribut yang ada di villain. Yang pertama ada Squad. Ya, Squad. Squad ini dia akan menambahkan threat pada scheme. Ya, apa itu threat, apa itu scheme nanti akan dibahas. Yang kedua dia memiliki atribut attack. Attack itu seperti biasa. Jadi dia mengurangi hit point dari si player, gitu ya. Ini kita lihatnya, dia punya threat, brute, dan criminal. Di sini juga ada kutipannya Rhino lah gitu ceritanya. I'm Rhino, I knock things down. That's what I do. That's who I am. Nah, gitulah contohnya ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Di kiri bawah itu ada Rhino 1/21. Jadi daya kartu villain Rhino ini ada 21 kartu ya totalnya. Kemudian di kanannya kita lihat ada hit points 14. Jadi kita buat di counternya sini darahnya 14 gitu ya. Oke, itu setup yang pertama. Setup yang kedua, setiap villain itu memiliki main scheme. Apa itu main scheme? Main scheme itu adalah rencana jahat. Nah, di sini rencana jahat yang pertama si Rhino adalah the break in. Ya, main scheme. Kalau nggak salah dia cuma punya satu deh main scheme-nya. Iya. Oke, cuma punya satu. Oh iya, sama satu lagi. Di sini di setiap villain itu ada modular. Modular itu kayak kartu tambahan gitu. Dan di sini yang direkomendasikan adalah Bomb Scare. Itu emang bawaannya, modularnya si Rhino. Oke, advance to stage 1B. Ya, kita balik ini ke 1B gitu ya. The break in. Main scheme. Rhino is trying to smash through the facility wall and steal a shipment of vibranium. You must stop him. Nah, gitu ya. Jadi si Rhino ini berusaha masuk secara paksa, menghancurkan dinding facility dan berusaha untuk mencuri a shipment of vibranium. Kamu harus menghentikan dia, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya lagi di bawah. If this stage is complete, the players lose the game. Nah, apabila stage ini complete, kartu stage ini complete nih main scheme-nya, maka players kita kalah atau hero kita kalah. Nah, kita lihat dulu di kartu main scheme ini di atas kiri ada angka 7. Kemudian ada kayak lambang orang gitu ya. Nah, itu dibacanya 7 per player atau 7 per player. Jadi kalau kita di Marvel Champions board game ini kan kita bisa main satu atau solo gitu. Duet, berdua atau bertiga atau berempat bisa, maksimal 4. Nah, kalau misalnya dalam satu permainan itu villainnya cuma satu ya. Tapi hero kita bisa 1-4 gitu lah kira-kira. Nah, kalau misalnya hero kita cuma satu, kita solo melawan si Rhino, maka
maksimal dari thread-nya dia ini adalah 7. Kalau thread-nya sudah sampai 7, maka kita kalah. Nah, ini. Jadi nanti dia dikasih counter thread seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di tengah sini. 0 ini adalah thread awal kartu ini. Jadi awalnya itu 0 gitu ya. Jadi Rhino itu baru mau memulai scheme ini. Nah, ketika turn-nya player selesai, turn pertama player selesai, kan kita akan masuk ke turn-nya si villain. Maka kita lihat di atas sini ada +1, ini acceleration. Jadi maksudnya setiap masuk ke villain turn, maka dia naik 1 thread-nya. Ini kita naikin 1. Iya. Setiap turn akan naik 1 sampai nanti 7. Kalau ini sudah sampai 7, maka game ends. Hero-nya kalah. Jadi maksudnya adalah si Rhino ini berhasil untuk melaksanakan rencana jahatnya. Gitu ya. Jadi thread ini kayak apa ya? Ya kayak rencana-rencana kecil menuju kesuksesan rencana yang sebenarnya gitu ya. Rencana jahatnya ini. Yaitu mencuri Vibranium. Gitu. Nah, bagaimana cara mengurangi ini? Kemarin sudah kita bahas di hero ya. Jadi hero itu bisa menyerang thread dengan thwart namanya ini. Thwart point. Thwart action. Ya. Kayak Iron Man ini contohnya dia punya 2. Jadi nanti Iron Man itu pada saat turn-nya, apabila kartunya ready, ya, dia mau nyerang ke scheme atau mau menyerang ke hit point-nya Rhino, darahnya Rhino gitu ya. Kalau dia nyerang darahnya Rhino, berarti dia attack-nya 1 gitu ya. 1 berkurang gitu kan. Kalau dia mau nyerang ke scheme, bisa. Misalnya ini ada 2 nanti ya. Dia mau nyerang scheme, bisa 0. Nah, setiap selesai hero atau kartu lain melaksanakan ability-nya, ability ini yang ada di dalam kotak ini, tulisan yang ada dalam kotak ini, maka kita exhaust-kan kartunya. Iya, kita miringkan seperti itu. Itu namanya exhaust. Artinya ya gimana ya? Ya kartunya itu sudah melaksanakan tugasnya, udah capek lah dia, istirahat. Jadi nanti semua kartu yang kita mainkan kita exhaust-kan apabila kita mengeluarkan ability-nya. Nah, setelah turn-nya berakhir, turn-nya si hero misalnya ini ya, maka semuanya kita ready-kan kembali. Gitu. Jadi nanti dia bisa mengeluarkan ability-ability-nya lagi. Oke, next. Itu main scheme ya. Jadi udah ngerti tadi, paham konsepnya ya. Dia berusaha melakukan rencana-rencana kecil sampai akhirnya dia berhasil melakukan rencana besarnya, rencana jahatnya. Oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan kartu-kartu yang akan menemani villain. Yang pertama, attachment. Ya, ini attachment. Dia di-attach ke si hero-nya. Ada tulisannya kan, attach to Rhino. Nah, di bawahnya ini ada force interrupt. Nah, force interrupt-nya itu interupsi yang inilah yang memaksa lah. Kita harus menjalankan si force interrupt-nya. Kita baca di sini. Apabila ada damage yang akan terkena ke Rhino, jadi misalnya ada hero kita nyerang atau ally kita nyerang, maka ini akan ditaruh ya. Akan ditaruh nih di villainnya, di attach. Kemudian berikan at least 5 damage here, discard. Oke, kemudian dia dikasih counter sama kita. Ya, nice. Counter di sini. Apabila counternya ini terisi 5, maka armored Rhino-nya hancur. Kita buang kartu ini. Jadi dia ada darahnya lah istilahnya. Jadi si Rhino nanti nggak bisa diserang langsung. Nah, ini kita harus menyerang ininya dulu, shieldnya dulu lah gitu. Armornya si Rhino dulu sampai terkena attack 5, baru ini hancur dan Rhino sudah tidak dapat armor lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi dia di attach ya. Sebuah attachment.
Beda-beda nanti fungsinya, kita harus baca di ability-nya. Oke. Kartu yang kedua. Di sini ada Treasury. Hard to keep down. Nah, Treasury kita baca lagi ability-nya. Ini sama-sama kartu dari deck Rhino ya. Tuh, ada Rhino 5/21, ada Rhino 13/21. Jadinya apa? Setiap kita melawan Rhino, pasti ada kartu ini. Karena emang ini kartu deck bawaannya dia. Oke, kita baca di sini Hard to keep down Treasury. When refilled, Rhino akan menambah atau merecovery HP-nya sebanyak 4 dari damage yang dia terima. Gitu ya. Jadi misalnya kita menyerang dengan 4 damage, maka dia akan menyembuhkan 4 damage. Nah, apabila tidak ada damage yang disembuhkan, discard gain search. Maksudnya adalah kartu ini nanti kita ambil lagi dari encounter deck. Artinya kartu ini nanti tidak jadi kita gunakan, kemudian kita ambil kartu lagi dari encounter deck. Gitu. Nanti penjelasannya ada di permainan lebih lanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke kartu ketiga. Jadi Treasury ini ya biasanya sih ability-nya itu when refilled. Jadi kalau dia sudah keluar sebagai kartu encounter card, nanti kartu yang akan langsung head to head melawan si hero gitu ya. Nah, kita harus menjalankan when refilled-nya. Kecuali kalau nanti kita punya ability di hero kita untuk mencegah when refilled ini terjadi. Itu bisa, nanti ada. Oke, kita bahas ke kartu yang berikutnya. Nah, di sini ada minion. Jadi kalau hero itu punya ally yang membantunya dia, kalau villain ini memiliki minion. Nah, namanya minion. Bukan minion yang kecil-kecil warna kuning itu ya, bukan ya. Tapi ini minionnya itu musuh-musuh cilik lah. Bukan musuh cilik juga sih ya. Musuh-musuh yang suka bantuin villain-villain utama gitu lah ya. Tukang-tukang bantu gitu yang ngeselin biasanya. Nah, di sini contohnya ada Hydra Mercenary. Iya. Kita lihat dia sama seperti ally ya, memiliki tiga atribut di sini ya. Yang pertama ada Sword, itu untuk nge-skim gitu istilahnya, untuk menambah skim ini. Atau attack untuk mengurangi hit point-nya si hero. Dan yang ketiga ada atribut hit point atau darah. Jadi setiap nanti ada kartu minion ini muncul di permainan main dia, kita kasih damage counter di sini. Gitu ya. Apabila damage counternya ini sudah terisi 3, dia sudah terkena 3 damage, maka kita buang dari permainan. Dia sudah kalah gitu ya. Oke, minion. Nah, di kanan bawah ini ada lambang seperti shuriken ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di permainan. Lambang ini namanya boost point ya, boost point. Nanti kita gunakan pada saat kita menjadikan kartu ini sebagai boost card gitu ya. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini ada attachment juga. Attachment itu ya seperti upgrade-nya juga ya. Sama seperti yang tadi armor ya si Rhino. Nah, kalau ini dia charge. Kita baca force interrupt-nya. Ketika Rhino menyerang, dia bisa mendapatkan overkill. Nah, overkill itu kita baca excess damage. Jadi serangannya itu bisa melebihi dari hit point yang diserang oleh Rhino. Misalnya Rhino menyerang ally kita gitu ya. Contohnya sebentar, aku ambil ally-nya. Misalnya Nick Fury nih. Nanti Rhino-nya lawan Nick Fury. Ini pertama dia dapat plus 3 attack. Nah, ditambah attack aslinya dia 2, berarti dia menyerangnya 5 ya. Nah, di sini kan Nick Fury darahnya cuma 3 ya. Berarti dia terkena 3 serangan. Kemudian Nick Fury kalah gitu ya. Nah, 2 lagi, kan ini tadi 5 ya. 3 tambah 2, 5.
Nah, 2 serangan lagi kalau dia overkill, maka dia akan mengenai ke ally lain yang ada di meja atau mengenai hero kita. Itu overkill maksudnya ya. Nah, tetapi di sini pada akhir penyerangan discard charge, maka kartu ini dibuang. Jadi cuma bisa sekali pakai gitu ya. Beda sama armornya Rhino tadi, dia harus kena serangan sampai 5 ya. Kalau ini sekali pakai discard charge. Biasanya akan dijelaskan di ability-nya apakah dia masih bisa lama di meja atau bisa langsung kita buang gitu ya. Jadi ini sekali main aja. Tapi lumayan ya, attack-nya 3 dan bisa overkill. Overkill ini bahaya. Apalagi kalau nggak ada ally ya udah langsung kena sebesar-besar itu damage-nya gitu ya. Jadi damage-nya bisa exceed lah. Melebihi dari hit point yang dia serang gitu ya. Ini bahaya. Oke, kita lanjut. Nick Fury, terima kasih. Aku kembalikan kamu ke sini, Nick Fury. Oke. Itu attachment sudah, tadi treasury sudah, minion sudah. Lanjut ke obligation. Ya, obligation ini kartu bawaan dari setiap hero ya. Nah, di sini obligation dia masuknya ke kartu villain. Dia warnanya beda sendiri, kuning. Backgroundnya kuning. Tapi dia masuknya aslinya itu kartu dari hero ya. Obligation itu kewajiban. Jadi maksudnya apa? Si hero itu harus menjalankan kewajiban. Ya. Nah, kita lihat di sini kasih ke player Tony Stark. Kamu dapat muter apa atau memflip kartunya menuju alter ego form. Nah, misalnya dia lagi jadi Iron Man nih. Kemudian kartu obligation keluar sebagai kartu encounter ya, bukan sebagai kartu boost. Nah, nanti akan saya jelaskan juga bedanya kartu encounter dan kartu boost. Jadi di sini kita putar menjadi Tony Stark. Kemudian pilih dari opsi 2 ini. Yang pertama X-House Tony Stark. Untuk meremove business problems from the game. From the game. Jadi kalau kamu mengorbankan untuk meng-X-House si Tony Stark, maka kartu ini akan kita buang dari game. Ya. Jadi dia nggak masuk ke discard pile-nya si musuh lagi, tapi kita buang dari game. Atau opsi yang kedua adalah meng-X-House setiap upgrade yang sedang kamu kontrol nih di dalam meja. Baru bisa di discard this obligation. Cuman bisa discard, berarti dia masuk ke tempat sampah atau discard pile dari musuh gitu ya. Oke, gitu aja X-House. Jadi setiap hero itu nanti memiliki obligation, satu kartu obligation, kewajiban yang harus dia jalankan, dan itu dimasukkan ke dalam decknya musuh, bukan di dalam decknya hero ya. Dia masuk ke decknya musuh. Pada saat dia keluar sebagai encounter cards, maka kita harus menjalankan antara dua opsi ini. Kalau misalnya nggak bisa juga, boleh nggak? Setauku nggak bisa sih. Dia jadi harus menjalankan salah satunya. Entah kita meng-exhaust si each upgrade-nya atau meng-exhaust si Tony Stark-nya gitu. Jadi kewajiban ini memaksa. Gitu ya. Oke, next. Kartu berikutnya Breaking and Taken. Oh, ini side scheme ya. Kita masuk ke side scheme ya. Kita masuk ke side scheme. Jadi di sini ada side scheme. Side scheme ini dia rencana sampingan lah istilahnya. Rencana sampingan dari rencana jahat yang utama, yaitu main scheme. Biasanya kita taruh kartu ini nanti kalau sudah keluar sebagai encounter card ke kanannya main scheme atau ke bawahnya main scheme bisa. Oke. Nah, di sini kita lihat dia memiliki gambar kartu ini ya.
Nama kartunya itu Hazard. Hazard Icon. Nah, kalau ada gambarnya kartu plus berarti itu namanya Hazard Icon. Nah, pertama nih when revealed place an additional one thread here. Nah, kita kasih satu thread here. Thread awalnya berapa nilainya? 2 ditambah 1 jadi 3 per player. Kalau misalnya kita cuman solo berarti cuma nambah 1, kalau duet berarti nambah 2. Kalau kita main berempat berarti nambah 4. Gitu ya. Oke. Nah, Hazard Icon nih deal +1 encounter card during the villain phase. Jadi nanti pada saat villain phase, pada saat mengeluarkan encounter cardnya itu bukan cuma 1, tapi +1. Jadi ada 2 encounter card yang harus diselesaikan oleh hero. Gitu ya, ini mengerikan sekali dan ya wajib dihilangkan dengan cepat lah. Dengan kekuatan thwart dari si hero gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi side scheme nih udah aku taruh sini ya. Ini kartunya Rhino juga ya. Nah, jadi di side scheme ini Rhino is breaking things and taking them. Wah, dia ngancur-ngancurin dan ngambil-ngambilin barang gitulah istilahnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini ada side scheme juga. Ini beda ya. Ini crisis icon. Crisis icon. Nah, crowd control namanya side scheme-nya ya. Panic civilians crowd the area. It is difficult to confront Rhino without putting them at risk. Get the people to safety. Crisis icon. Nah, kita baca di sini. While this scheme is in play, apabila scheme ini datang nih sebagai encounter card dan dia masuk ke dalam side scheme, kamu tidak akan bisa meremove threat dari main scheme. No, bahaya kan? Jadi pada saat dia nih datang nanti kan dia dapat 2 thread ya. 2 kan. Iya, ini 2 per player ya, berarti 2. Nah, kalau misalnya side scheme ini ada di sampingnya main scheme gitu ya, ikut di dalam permainan, maka kamu nggak akan bisa ngurangin scheme yang ada di main scheme. Jadi kalau misalnya si hero nanti dia akan nge-thwart, yang kena adalah si crowd control ini karena dia memiliki crisis icon. Jadi nanti itu ada 3 icon, ada crisis icon. Ini berarti side scheme-nya tidak bisa side scheme-nya melindungi si main scheme lah istilahnya gitu. Jadi si main scheme nggak akan bisa diserang, kamu harus nyerang ini dulu wajib ya. Karena istilahnya situasi genting kan, situasi genting dan ini harus diselesaikan duluan gitu. Baru bisa masuk ke main scheme lagi. Nah, kemudian ada ini yang gambar kartu ini atau hazard icon ya. Kalau hazard icon itu berarti nanti pada saat encounter pada saat kita menarik satu encounter ditambahin 2 kartu. Jadi kita ngedeal 2 encounter card dalam satu villain phase. Dan yang ketiga nanti ini ada yang gambarnya begini sendiri. Ini acceleration card. Berarti nanti dia setiap turn dia akan nambah 2 scheme-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu penjelasan mengenai main scheme dan side scheme. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Nah, jadi tugas kita sebagai hero adalah yang pertama, mencegah si villain utama menjalankan rencana jahatnya yang utama ini, main scheme. Jadi kita lihat di atas kiri 7 per player berarti maksimal cuma bisa 7. Setelah itu game selesai, alias kamu kalah sebagai hero. Dan juga selain mencegah dia melakukan rencana kejahatan, kita harus mengalahkan dia dengan menghabisi hit points-nya si Rhino. Nah, bagaimana kalau misalnya hit points-nya Rhino yang pertama sudah selesai, sudah kalah dia, kita ganti ke Rhino yang kedua.
Iya, Rhino kedua akan bermain. Kita lihat perbedaannya, Rhino pertama, Rhino kedua. Rhino kedua memiliki nilai attack yang lebih tinggi, ya, +1. Dan juga dia memiliki ability khusus. Kita baca di sini ability khusus. Nah, pada saat Rhino 2 refill, nah kita isi lagi hit point-nya. Di sini hit point-nya 15, sebelumnya 14 ya. 15 kita isi. Nah, berarti totalnya Rhino 1 dan Rhino 2 itu kita menghabisi 14 tambah 15, 29 hit points. Gitu ya. Oke, Rhino 2 ini when refilled, apa tuh tulisannya? Search the encounter deck and discard pile for the break-in and take-in side scheme. Nah, itu yang tadi, side scheme yang tadi, break-in and take-in, and reveal it. Dan dikeluarkan di dalam permainan, dimainkan gitu ya. Setelah itu shuffle the encounter deck. Setelah itu kocok encounter deck-nya. Out of my way! Nah, itu kata Rhino. Nah, jadi kalau misalnya tadi ini kartu break-in take-in ini belum keluar gitu. Entah dia ada di encounter deck, berarti kita cari sampai ini ada muncul, kemudian dia kita masukkan ke dalam permainan. Atau kalau dia sudah ada di discard pile gitu ya, discard pile, kita cari discard pile-nya, kita keluarkan dan kita mainkan. Apabila si Rhino 2 ini muncul, itulah yang akan kita lakukan. Kita mencari side scheme, break-in and take-in, dan dia akan ikut dalam permainan. Sekalipun dia tadi sudah terbuang kartunya, nah dia bisa ikut dalam permainan juga gitu ya. Karena di sini ada tulisannya search the encounter deck and discard pile. Cari di decknya musuh dan di buangannya musuh. Gitu. Setelah itu kita akan mengalahkan lagi si Rhino 2. Nah, the break-in take-in-nya tetap jalan ini dalam skimnya si Rhino 2 juga. Jadi dia akan tetap naik terus sampai maksimal 7. Jadi kamu harus mencegah dia dari angka 7 ini di thread-nya. Dan mencegah dia atau mengalahkan dia dengan menghabiskan hit point-nya. Intinya, hero akan menang apabila hit point-nya musuh 0. Tapi hero akan kalah apabila main scheme-nya terpenuhi, nih ya, rencana jahatnya terpenuhi sesuai dengan nomornya di sini per playernya berapa. Di sini 7. Dia akan kalah si hero. Dan juga apabila si villainnya bisa menghabisi hit point-nya si hero. Gitu ya. Nih, hit point-nya ada 9 ya Iron Man. Habis, maka si hero kalah. Jadi begitu penjelasan mengenai kartu-kartu pada villain. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan permainan sederhana satu ronde antara satu hero melawan satu villain. Jadi nanti akan saya contohkan bagaimana player phase dan juga bagaimana villain phase di pertemuan yang berikutnya. Stay tune. Jangan lupa ngopi ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya.